Negara-negara pengekspor minyak OPEC Plus bersama dengan Rusia dan sekutu-sekutunya, mereka telah menghancurkan ekonomi dunia dengan sengaja, dengan ego mereka yang ingin mempertahankan harga minyak di level yang tertinggi, level harga yang tertinggi sampai dengan sekarang, dengan cara mereka memangkas produksi, ya, mengurangi produksi sehingga suplai minyak yang berkurang. Di tengah permintaan yang sudah mulai menurun ini, mereka berusaha tetap menjaga harga minyak tetap tinggi, di mana inflasi yang sudah tinggi kembali menurun. Mereka memangkas produksi terus setiap bulan. Ya, bulan Agustus mereka pangkas produksi 1 juta barel per hari, dan juga September ini rencana mereka juga memangkas produksi terus sampai dengan bulan Oktober. Maka mereka lah satu-satunya penghancur, jadi OPEC Plus, negara-negara pengekspor minyak, ya, Arab Saudi, ya, Iran, ya, dan kawan-kawannya berserta dengan Rusia. Mereka lah yang menghancurkan ekonomi dunia. Mereka lah yang membuat ekonomi dunia ini menjadi carut marut, menjadi ketidakpastian, membuat ekonomi dunia inflasi yang tak kunjung usai, inflasi yang tetap tinggi saja, yaitu mereka. Penyebab adalah mereka. Penyebab adalah harga minyak yang tetap tinggi. Harga minyak yang tetap tinggi harganya membuat ekonomi Eropa hancur. Mempengaruhi Amerika Serikat. Maka inflasi nanti bulan Agustus nanti itu akan naik lagi kembali di atas 3,2%. Maka di bulan September ini, di mana prediksi para ekonom pasar bahwa The Fed, Federal Reserve, tidak akan menaikkan suku bunga lagi. Pada bulan September adalah suku bunga tetap atau di hold posisinya. Saya katakan bahwa bulan September nanti pada saat tanggal 20 ya, FOMC meeting, maka The Fed akan menaikkan 25 basis point lagi. Dan di bulan November akan menaikkan lagi 25 basis point. Maka di tahun 2023 ini suku bunga Amerika Serikat menjadi 6%. Ini angka yang cukup tinggi. Suku bunga Federal Reserve, Federal Fund Rate, suku bunga Amerika 6%. Maka dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, di mana suku bunga BI rate yang masih 5,75% belum naik. Ya. Suku bunga Amerika 6%, maka sudah pasti rupiah akan terpuruk. Sudah pasti dolar akan naik, rupiah kita akan terbang pelan-pelan menuju ke level 18.000. Jadi yang saya sudah katakan berulang kali 2 tahun lalu, tahun 2021, tepat sekarang 4 September 2021, sudah 2 tahun saya mengatakan bahwa rupiah itu akan menuju ke level 18.000. Ya. Dan tanda-tandanya pasti akan sampai ke sana. Ya, tinggal waktu yang menjawab. Segala daya upaya yang dilakukan oleh gubernur-gubernur bank sentral di seluruh dunia untuk menjaga nilai tukar rupiahnya, mengintervensi nilai tukar rupiahnya dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan di pasar valuta asing, tetap saja tidak bisa mengimbangi laju kenaikan dolar. Disebabkan karena surat utang Amerika Serikat yang diburu, inflasi yang tidak kunjung sampai ke level 2%, maka Federal Reserve, The Fed, tetap akan menaikkan suku bunganya. Jika suku bunga The Fed sampai 6%, maka dalam tahun ini sudah dipastikan ekonomi itu akan terjun bebas. Dan seperti di konten saya sebelumnya, saya mengatakan bahwa September hitam itu akan terjadi, 2023 ini terjadi. Ya, Anda ini kan tanggal 4 September 2023. Tanda-tandanya sudah kelihatan. Ya, sinyal ke sana sudah kelihatan. Nanti Eropa akan hancur, ya, mata uang Eropanya. Gold itu akan terjun bebas ke 1.700, ya. Ya, dan pelan-pelan tahun depan akan menuju ke 1.450 US dollar per troy ounce. Indeks Nasdaq pastikan 5.000, ke level 5.000, ya.
Ya, beruntung Anda bisa manfaatkan peluang di saat harga indeks Nasdaq yang masih 15.400-an, 500-an. Ya, Dow Jones juga ke level 16.000. Ya. Indeks harga saham gabungan sudah pasti ke level 3.588. Saya hafal angka itu. Ini sudah saya buat di konten saya setahun sebelumnya di bulan Mei 2022. Indeks harga saham gabungan akan ke level 3.588. Ya, kenapa bisa begitu? Ya karena rupiah kita akan melemah. Rupiah melemah, ya tanda-tandanya suku bunga Amerika Serikat sudah menuju ke level 6%. Yang sekarang adalah 5,50. Tinggal 50 basis poin lagi suku bunga Amerika 6%. Dan suku bunga Amerika Serikat lebih tinggi dari suku bunga Bank Indonesia yang masih 5,75%. Dan secara logika, secara akal sehat, cenderung investor akan menuju ke US dollar. Ya, pasti dong. Maka rupiah kita akan terpuruk dan US dollar akan naik. Itulah yang saya katakan bahwa segala daya upaya apapun tidak bisa. Tidak bisa melawan arus, ya, arus capital outflow ke arus investor untuk memburu US dollar, untuk menyimpan dananya di safe haven. Karena US dollar adalah safe haven. Kalau sesuatu ketidakpastian itu terjadi, maka cenderung orang menyimpan dananya ke US dollar atau di treasury bills, treasury bond Amerika Serikat, surat utang Amerika Serikat. Itulah yang namanya safe haven. Ya. Jadi ya begitulah yang terjadi dari dulu sampai dengan detik ini, itu berulang kembali, berulang terus. Kembali lagi dana itu akan terinvestasi ke US dollar dan US dollar tetap kuat. Mata uang against US dollar ya udah pasti terpuruk seperti yang sudah saya katakan. Ya. Euro akan di bawah paritas dan dalam sejarah akan terjadi juga British Pound akan di bawah paritas terhadap US dollar. September hitam tahun ini akan terjadi. Itu dipicu dari OPEC Plus dan Rusia. Mereka-mereka itu yang sengaja mau menghancurkan ekonomi barat dan akhirnya mereka merusak ekonomi dunia. Dan ujung-ujungnya juga akan, jika permintaan makin melemah karena harga minyak dunia makin naik, inflasi makin tinggi, akhirnya juga permintaan minyak juga makin melemah, maka harga minyak dunia juga akan hancur. Pada satu titiknya akan meledak, ya, sampai di titik harga tertinggi, mungkin sampai 90 US dollar, maka tidak mampu lagi orang itu berproduksi, harga minyak sudah sangat tinggi, inflasi sangat tinggi, maka ekonomi dunia akan ambruk semuanya, melemah, maka harga minyak juga akan kembali turun. Harga minyak dunia akan kembali menuju ke level yang pernah dituju. Ya. Yang pernah dituju pada saat terjadi pandemi COVID-19 pada awal-awal tahun 2021 April 2020. Ya. Itulah harga minyak akan menuju ke sana. Ini realitas. Yang namanya realitas pasti akan terjadi. Sejarah pasti berulang kembali. The history repeat itself. Jadi, cepat lambat ini akan terjadi. Nah, sudah Anda akan lihat di bulan September ini, ada sesuatu kejadian luar biasa akan terjadi. September hitam itu akan terjadi, seperti di konten saya sebelumnya. Akan terjadi, Anda lihat. Ini baru permulaan, baru tanggal 4, ada tanggal 5. Sebelum tanggal 20 itu ada kejadian luar biasa 20 September 2023 ini. Dan setelah tanggal 20 September 2023, jika suku bunga naik lagi, maka terjadilah sesuatu yang luar biasa terjadi di pasar keuangan dunia. Semua dipicu oleh harga
minyak dunia yang terus naik. Karena narasi yang dibangun terus oleh para trader minyak dunia, karena OPEC Plus dan kawan-kawannya, Rusia, Arab Saudi, Iran, tetap saja memangkas produksi minyak setiap bulan sampai bulan Oktober. Dan juga ada kekhawatiran dari badai yang terjadi di Amerika Serikat yang membuat produksi minyak mentahnya berkurang, membuat suplainya berkurang, maka harga minyak itu makin tinggi. Apalagi kalau misal sudah di tiap bulan OPEC memangkas produksi lagi, maka harga minyak makin tinggi, ekonomi tambah susah, inflasi ini tidak kunjung selesai. Inflasi Amerika tidak kunjung turun ke level 2%. Itu sama saja membuat ekonomi menjadi hancur, membuat ekonomi biaya tinggi, suku bunga yang tinggi ini terus berlangsung lama. Jika suku bunga yang tinggi ini berlangsung lama terus, maka itu dampaknya akan kemana-mana. Dampaknya akan global, sampai ke Indonesia juga. Pasti dampaknya akan besar. Karena The Fed mengatakan target mereka 2%. Dan jika inflasi tidak sampai ke 2%, maka tetap dipertahankan suku bunga yang tinggi ini terus. Entah di hold suku bunganya, tetap suku bunga masih tinggi. Atau dinaikkan lagi sampai ke level 6%. Maka hancurlah ekonomi dunia. Maka yang saya katakan, kejatuhan pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan terjadi. Tunggu waktunya meledak. Pasti meledak. Karena ego masing-masing. Ya, ego negara OPEC ya, dengan Rusia yang mau tetap saja memangkas produksi, membuat harga minyak tetap melambung tinggi. Ekonomi barat kena imbasnya hancur, maka jika ekonomi barat kena imbasnya hancurnya, maka itu adalah menurunkan permintaan global. Ekonomi global akan menurun, maka Indonesia juga akan mengalami dampaknya. Rupiah kita juga makin terpuruk. Itu fakta dan logika yang terjadi. Maka segeralah Anda masuk ke futures market. Karena pada saat kondisi seperti itu, hanya di futures market lah Anda bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Anda masuk ke pasar derivatif, Anda mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Anda bisa dapatkan peluang itu jika kondisi harga-harga itu berguguran, berjatuhan. Itu hanya Anda dapatkan di futures market. Kalau Anda trading saham, mungkin sulit Anda bisa mendapatkan peluang seperti itu. Atau Anda bisnis akan lesu, yang pasti. Maka peluang hanya ada di futures market. Terserah Anda, apakah Anda mau manfaatkan peluang ini, atau Anda hanya mau jadi penonton saja. Jika Anda mau memanfaatkan peluang ini, Anda segera email saya di deskripsi video di bawah ini. Ada email saya, maka saya akan balas, saya akan berikan Anda peluang-peluang itu. Jika Anda tidak mau mengambil peluang itu, ya Anda jadi penonton saja. Dan jangan menyesal di kemudian hari. Oke? Yang pasti bahwa di saat kondisi buruk itu, maka di futures market Anda mendapatkan peluang. Maupun kondisi yang baik. Karena futures market memang diciptakan untuk hal seperti itu, sangat fleksibel. Trading, Anda bisa dapatkan peluang di mana arah tren terjadi. Nah, inilah peluang yang bisa Anda dapatkan. Segera manfaatkan peluang itu di futures market. Sukses untuk Anda.